Oke, maaf, saya masih belum nyampe, tapi saya ingin menyampaikan atau meneruskan ya untuk yang eh, apa namanya terakhir kalau nggak salah kita sampai ke analisis SWOT ya. Jadi untuk kemarin kalau nggak salah saya masih ada PR untuk eh, ada apa analisis SWOT kuantitatif yang berhubungan dengan strategi bisnis ya. Jadi ini saya buat eh, apa namanya uraian lah gitu ya, penjelasan sedikit tentang analisis SWOT kuantitatif ya, yang kemarin ditanyakan juga kalau nggak salah ya. Nah ini eh, intinya kalau analisis kuantitatif itu pendekatan yang mengambil keputusan berdasarkan prioritas strategi secara numerik ya. Jadi kita hitung penilaiannya berdasarkan angka-angka dan juga menentukan posisi strategis perusahaan ya secara jelas dan terukur. Kemudian memperjelas perbandingan antara faktor internal dan eksternal. Intinya kalau analisis kuantitatif itu adalah pendekatan yang saya menggunakan pembobotan ya. Kemarin kan ditanyakan kok ada nilai 1, 1, nah, itu kita lakukan dengan pembobotan dengan skor numerik. Ya, yang kita nilai adalah kekuatannya ya, SWOT-nya itu sendiri kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari organisasi. Nah, contohnya misalnya kita contoh menilai rumah sakit tipe A ya untuk yang besar, maka kita coba menyusun strategi bisnis agar rumah sakit nasional ini mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Contohnya tujuannya itu ya. Jadi nanti kita tentukan langkahnya. Yang pertama misalnya untuk mengidentifikasi faktor yang SWOT-nya, kekuatannya apa aja. Nah, untuk yang poin-poinnya minimal kita tentukan tiga. Ya biasanya sih 3 sampai 6 lah ya. Minimal tiga. Ya, 3 poin yang mau di masing-masing analisis SWOT-nya, di kekuatannya, di kelemahannya, ya, di peluangnya itu masing-masing tiga minimal. Lebih banyak kita menentukan poin, mengidentifikasi di setiap lini, di setiap aspek SWOT itu, maka lebih banyak kemungkinan kita mendapatkan gambaran yang eh, lebih luas gitu ya, lebih lebih strategis. Ya, contohnya ini misalnya kekuatannya kita 3 faktor, kelemahannya 3 faktor, peluangnya juga 3 faktor, kemudian ancaman dan psikisnya juga 3 faktor. Maka dari 3 faktor tersebut, kita petakan menjadi matriksnya ya, matriks SWOT yang telah diidentifikasi. Ya, kemudian diurut ya sesuai yang tadi kita biasanya kan tim panitia analisis atau tim strategis itu melakukan analisisnya. Kemudian nanti setelah dibuat matriksnya, kita tentukan SWOT-nya gambaran seperti ini kurang lebih. Ya, untuk peluangnya, untuk strength-nya itu berada di posisi kiri, ya kiri atas gitu ya. Kemudian yang weakness-nya di sebelah kanan. Nah, untuk yang opportunisnya itu sebelah kiri, kemudian yang threatnya sebelah kanan bawah. Nah, dibuat matriks seperti ini, kemudian nanti dilakukan kuadrannya itu seperti di atas, kemudian kuadrannya itu kita analisis kembali. Ya, di kuadran strength artinya kita di yang keunggulan itu temuannya seperti apa. Nah, temuannya itu misalnya tadi kita punya tenaga medis spesialis, fasilitasnya internasional, lokasinya pusat kota, dan seterusnya. Kelemahannya apa? Misalnya di dalam struktur biaya, ya, capek maupun operasional cost-nya juga bisa tinggi gitu ya, yang besar sehingga mengakibatkan biaya yang terlalu banyak ya biaya operasionalnya. Kemudian misalnya ya alur birokrasi juga yang panjang misalnya. Kemudian ruang rawat tapi terbatas sehingga volume pasien juga mungkin terbatas. Nah, opportunisnya misalnya ada contohnya medical tourism, ya, telemedicine, ya, eh, mitraan yang global.
ancamannya misalnya rumah sakit asing ya yang ada muncul, mungkin juga ada tarif BPJS yang nggak bisa digoyang gitu ya, akan aja tarifnya sehingga menekan margin, kemudian sisi ekonomi ya. Nah ini kemudian langkah keduanya dibobot ya, kita bobot. Maksudnya pembobotan itu adalah kita nilai dari 0,0 itu masing-masing itu kita nilai 0,0 sampai dengan 1,0. Nah, jumlah total bobotnya itu harus 1,0. Ya, jadi untuk faktor internal dan 1,0 untuk faktor eksternal. Nah, internal, jadinya kekuatan kelemahan yang kita nilai itu misalnya yang tadi angka di eh, kuadran tersebut dinilai masing-masing ini ya. Nah, ini masing-masing sebelah kiri maupun sebelah kanan itu harus nilainya 1,0. Maka nanti kita dilihat ya di sini totalnya. Internalnya berapa di jumlah ya. Untuk yang internal kekuatan dan kelemahannya berapa totalnya. 1, di totalnya 1,0. Nah, tapi masing-masing poin ini harus diberikan kesepakatan penilaiannya. Begitu juga dengan faktor eksternal. Ya, diberikan peluang dan ancamannya ini harus totalnya 0 ya. Nah, setelah kita dapat, kemudian di skor. Ya, berikan skor atau ratingnya. Setiap faktor diberi skor antara 1 hingga 4 kekuatan peluangnya. Ya, jadi misalnya tenaga medis terbaik, bobotnya tadi kita di atasnya 0,3, skornya 4, artinya bagus ya atau tinggi ya. Kalau skornya 1 kan kurang rendah gitu ya, 4 ini tinggi, sehingga bobot dikali skor dapat angkanya sekian. Begitu juga dengan faktor eksternalnya, ya dibobot dan diskor masing-masing faktornya, kemudian diperhitungkan nilai total eksternalnya. Sehingga nanti kuadrannya didapatkan seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau di total, eh, misalnya tadi ya untuk eh, kuadrannya itu untuk nilai kalau kita ibaratkan 0 tuh berada di pusat ini, ya untuk angka 3,4 dan 3 tentu posisinya ada di growth ya. Kalau seandainya nanti posisi angka di sini kan kurva kuadrannya, maka ada di posisi yang weakness tapi punya opportunity. Nah, seperti ini kurang lebih cara menilainya. Kalau angkanya ada di putaran di bawah 2, berarti di arah ini ya, 2 totalnya, maka dia akan di bawah 2,5 maksudnya tadi ya. Nah, akan berada di posisi strategi yang defensif ya. Kalau yang di strength sama opportunity yang ada, berarti dia ada posisi kuadran tumbuh ya, tumbuh berkembang. Nah, kalau posisi berada di angka yang antara kuadrannya antara 2 koma sama 3 koma, maka kita mengetahui bahwa posisinya berada di kuadran dengan strategi diversifikasi usaha ya. Nah, itu kurang lebih nanti setelah di skor rata-ratanya, kemudian dapat angka sehingga penjelasannya dari gambar matriks ini adalah di bawahnya. Ya, jadi posisi kuadrannya di kombinasi strong rally sehingga saatnya untuk menyerang atau mengdiversifikasi pasar unggulannya. Jadi sekali lagi patokannya garis vertikal horizontal pada skor 2,5 memisahkan 4 strategi itu ya. Jadi yang tadi poinnya adalah di sini ya. Kalau di 2,5 ini 2,2, maka itu adalah titik di mana nanti kalau secara total kita dapat angkanya posisi rumah sakitnya itu ada di apakah di WO ya di opportunity sehingga harus ada berbalik arah ya untuk mengikuti putar usaha atau di pada saat bertahan di posisi strategi yang defensif atau juga di angka yang poinnya sekitar 3 koma sama 2 koma
di atas 2,5 dan di 3,3. Nah, ini sekali lagi perlu contoh ya. Nanti saya ingin teman-teman membuat apa rumusan strategi bisnis dari menggunakan matriks SWOT kuantitatif ini yang digabungkan dengan eh, eh, nanti rekomendasinya ya, rekomendasi yang dibuat dan implikasi strategisnya bagi rumah sakit. Nanti setelah ini saya berikan contoh soal atau soal yang dikerjakan lah yang di sama teman-teman semuanya untuk bisa dikerjakan sama grupnya tentu saja. Kalian kan ada 4 kelompok ya. Jadi saya sudah membuat contoh soal untuk dikerjakan bersama teman-teman. Bagaimana eh, berlatih ya untuk menganalisis SWOT di rumah sakit masing-masing ya. Kita mengambil contohnya untuk kelompok satu misalnya rumah sakit tipe A dengan tujuan analisis untuk pengembangan usaha pelayanan unggulan. Kemudian yang kelompok nomor 2 dengan soal nomor 2 di rumah sakit tipe B. Kemudian untuk kelompok 3 di rumah sakit tipe C dan kelompok 4 rumah sakit tipe B tapi dengan tujuan analisis yang berbeda ya. Nah, ini tolong dikerjakan kalau bisa dikerjakan sekarang ya eh, bersama kelompok gitu ya. Tinggalkan soal ini nanti saya bagikan lewat ketua grup ya. Fatah apa Iwan ini ya? Ketua Siap grup. dok, ya, dok. Baik, Pak Iwan ya. Nanti coba saya via WA dulu Siap ya dok. biar dibagikan ke teman-teman ya. Siap dok.
Ya, Eh, Mohon diulangi untuk tugasnya, Dok. Yang kelompok satu, Dok. ya itu kan ada soal empat soal ya, masing-masing mewakili kelompok. Kan ada empat kelompok ya, jadi satu soal satu kelompok itu nanti diselesaikan bersama. Wah, siap, Dok. Baik, Dok. Terima Mm-mm. kasih, Dok. Jelas. Itu jelas ya, itu karena tujuan juga berbeda masing-masing, tujuan analisisnya. Nah, yang kita ingin teman-teman berdiskusi adalah bagaimana setelah mendapatkan nilai angka itu, strateginya. Ya, ketika menulis strategi itulah mungkin diperlukan diskusi yang eh, serius bersama teman-teman untuk mendapatkan rekomendasi yang bagus bagi manajemen rumah sakit. Jadi, ya, tolong dikerjakan dulu aja. Nanti saya ini masih nerusin perjalanan. Nanti mudah-mudahan sebelum itu udah nyampe. Kalau nggak nyampe pun nanti saya kasih lagi makalah yang lain yang selanjutnya ya biar teman-teman siap. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, saya kira itu dulu ya kerjakan ya. Lanjutin dulu perjalanan saya. Ya, makasih. Sama-sama, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.